Pilkada atau pemilihan kepala daerah secara khusus Jakarta tampaknya tak pernah sepi dari persoalan agama. Dan meskipun 5 tahun yang lalu kita sudah belajar bagaimana terjadi pembelahan masyarakat di kota Jakarta dengan terkaitnya agama, ternyata dalam pemilihan kepala daerah secara khusus Jakarta pada tahun ini, isu itu pun tak luput digaungkan oleh banyak orang atau oleh para pendukung pasangan calon. Kita baru saja mendengarkan peristiwa penistaan agama yang sempat menuai protes kepada wakil daripada Gubernur Jakarta atau calon Gubernur Jakarta, yaitu Suswono. Dan kini kita juga lagi didengungkan dengan sebuah berita yang lagi-lagi terkait dengan agama, dan kali ini menyasar Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dikatakan oleh banyak para YouTuber, ya, oleh banyak mereka yang menjadi debater gitu, apologetika agama, kemudian menjelaskan bahwa Ridwan Kamil juga terlibat dalam persoalan-persoalan diskriminasi agama. Saya tidak tahu kejelasannya, tapi video-video yang ada melaporkan demikian. Meskipun terdapat pro kontra tentang hal tersebut. Dan tentunya kita harus memperhatikan dengan jelas. Karena lagi-lagi peristiwa pemilihan kepala daerah, khususnya Jakarta, hampir tak pernah luput dengan persoalan agama. Pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 ini terasa semakin panas, secara khusus untuk pasangan calon Ridwan Kamil dengan Suswono yang sudah disasar dengan terkait persoalan agama yang didahului oleh Suswono. Dan sekarang juga terlibat juga ataupun diucapkan juga terkait dengan Ridwan Kamil. Persoalan agama ini menurut saya adalah semacam persoalan laten di negeri ini yang kembali muncul setiap kali secara khusus pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi dalam negeri Pancasila yang menghormati agama atau memposisikan agama pada tempat terhormat. Setelah pasangan Ridwan Kamil, Suswono tersandung isu penistaan agama, ya, Ridwan Kamil secara khusus dituduh juga melakukan diskriminasi agama terkait pemenjaraan Yusuf Manubalu dan juga 2 pendeta lainnya. Ya, memang juga ada simpang siur pengabarannya atau beritanya. Karena ketika saya mendengarkan video dari Tan Paragi, ya di sana dikatakan juga bahwa ada yang namanya persoalan agama, tuduhan terhadap Yusuf Manubalu, ya, yang dikatakan mengkristenkan agama Islam. Ini juga menjadi perbincangan lagi, karena soal pindah agama itu kan soal hak asasi manusia. Jadi kalau pilihan agama itu kemudian diberangus oleh pemerintah sekalipun, dan ini tidak tepat. Dan kemudian juga apalagi ya, berita-beritanya juga simpang siur. Kenapa dikatakan simpang siur? Karena sebenarnya Yusuf Manubalu tidak terlibat ya dalam usaha-usaha untuk Kristen atau kristenisasi. Dia hanya memuat kesaksian-kesaksian tentang orang yang mengalami pengalaman perpindahan agama. Menurut saya agama menjadi instrumen ampuh untuk menaikkan pendukung dan sekaligus juga menurunkan popularitas calon. Agama dijadikan instrumen untuk pemenangan pasangan calon. Apakah ini terkait dukungan pemerintah yang begitu tinggi kepada 6 agama yang seakan meminggirkan agama dan kepercayaan lain? Apakah yang menyebabkan agama-agama itu ingin mendominasi, ingin menunjukkan hegemoninya di antara agama-agama yang lain?
Apakah memang ini hanya nafsu dari para politisi yang haus kekuasaan dan kemudian menggunakan agama demi mencapai tujuannya? Menurut saya, hal-hal ini sangat berbahaya jika dilakukan oleh para politisi. Apalagi, sekali lagi, Indonesia mengakui Pancasila. Rumah bersama daripada agama-agama. Rumah bersama daripada pemikiran agama-agama itu. Dan kalau Pancasila itu tidak dihormati, bagaimana kelanjutan negeri ini? Harus diakui bahwa kelompok-kelompok agama yang ada di Indonesia itu saling bersaing. Setidaknya kita dengarkan dari para apologet atau debater agama yang kemudian membawa mereka yang tersandung penodaan agama harus mendekam dalam penjara. Saya juga tidak paham gitu. Mengapa mereka saling mencoba memojokkan yang lain, menyerang yang lain, dan menghabisi yang lain? Apakah hanya karena mereka ingin menjadi tersohor di dalam dunia medsos? Kata-kata yang mereka lakukan benar-benar tidak mencerminkan sebuah berita tentang agama yang santun. Tetapi menurut saya sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada dalam berita-berita tentang agama. Meskipun itu dilakukan oleh para debater, para apologet agama, harusnya lebih santun dan lebih menghormati yang lain. Peristiwa STT Nias ya, yang masih belum terselesaikan, itu merupakan salah satu kasus. Karena itu kasus-kasus ini mesti diselesaikan. Supaya jangan terus digoreng dan menjadi persoalan, menjadi konsumsi para debater, para apologet, ya hanya untuk meramaikan atau mempopulerkan dirinya atau mencari kesempatan untuk populer dalam kesulitan-kesulitan yang ada itu. Kalau apologet dan debater saja menikmati gurihnya memainkan agama ya demi uang, menurut saya terdapat dipungkiri mereka yang memimpikan jabatan politik tentu bisa saja meniru jejak debater agama. Dan kalau jejak debater agama ini ditiru, itu kan sama saja membuktikan bahwa politik memanfaatkan agama, menjadikan agama sebagai instrumen konflik untuk menaikkan popularitasnya atau menurunkan popularitas yang lain. Dan sekali lagi ini akan sangat berbahaya untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Di manakah tempat Pancasila dalam kampanye-kampanye politik di Indonesia? Itulah sebabnya kampanye politik bukannya menjadi pesta demokrasi, di mana rakyat diberikan kesempatan untuk memilih calon terbaiknya, dengan harapan kesejahteraan yang kian meningkat. Tapi yang terjadi adalah hak rakyat tak lagi dihormati. Rakyat hanya menyaksikan dagelan politik tanpa bisa berbuat apa-apa. Di manakah kedaulatan rakyat jika rakyat selalu saja disuguhi konflik yang membawa-bawa nama agama? Menurut saya, kita harus, tokoh-tokoh agama harus juga menyadari bahwa agama tidak boleh terus menjadi instrumen konflik. Tokoh-tokoh agama juga harus bersuara dan jangan juga terpengaruh oleh niat-niat yang tidak baik dari para politisi yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya. Dan akibatnya ini akan membuat kerugian bukan hanya bagi banyak orang, tapi bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan baik. Dan mereka yang menjadi pasangan calon memiliki komitmen untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun daerah-daerah di mana mereka menjadi pemimpin publik. Dan seharusnya, sejatinya, mereka juga berpegang pada Pancasila. Semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bukannya menggunakan kesempatan dengan cara memecah belah bangsa untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan yang sesaat itu. Tapi biarlah para politisi, para calon kepala daerah itu melihat masa depan bangsa ini, melihat masa depan daerah ini, melihat masa depan Jakarta, supaya setelah pemilihan kepala daerah
terpilih orang-orang yang memang memiliki dedikasi, memiliki perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian, pemilihan kepala daerah yang berbiaya mahal ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa jadinya kalau pemilihan kepala daerah yang menghabiskan begitu banyak uang ini justru membuat negeri ini makin terpuruk? Karena itu, rakyat Indonesia mesti dewasa. Rakyat Indonesia mesti kritis terhadap isu-isu kampanye yang mencoba menggunakan isu SARA. Tapi biarlah kita teliti dan meneliti dengan baik-baik siapa yang bisa menjadi calon pemimpin kepala daerah. Dan tentunya juga yang menghargai daerah-daerah yang lain dan semangat Bhinneka Tunggal Ika-nya. Indonesia yang beragam agama, suku, budaya, harusnya juga menjadi sesuatu yang memperkaya, bukan kemudian meminggirkan yang lain untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tapi biarlah, sebagaimana Soekarno katakan, negara ini adalah negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. Tidak ada satupun orang di negeri ini yang didiskriminasikan. Karena Pancasila mengatakan bahwa manusia adalah manusia yang bermartabat. Maka pantaslah setiap warga negara Indonesia itu dihormati. Dan pantaslah jika pemilihan kepala daerah itu menghadirkan pemimpin terbaik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, pemimpin yang toleran, moderat, dan anti diskriminasi.